Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun anggota kelompok kami yaitu Ulan Fadia, Marhasmianti Tahir, Yusman Saputra, dan Asni. Materi yang kelompok kami bahas yaitu pengelolaan kurikulum dan mata pelajaran. Pada bagian abstrak, kurikulum menjadi hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum digunakan sebagai acuan untuk melakukan proses belajar mengajar, yang berarti dibutuhkannya berbagai upaya serta cara dalam melakukan pengelolaan kurikulum agar dapat terlaksana sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pengelolaan kurikulum dan mata pelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kurikulum merupakan sistem yang digunakan sebagai acuan dalam proses pembelajaran nantinya, di mana tujuan dari kurikulum itu sendiri berupa tujuan nasional. Tujuan nasional diatur dalam Undang-Undang Dasar Indonesia Nomor 2 Tahun 1980 mengenai sistem pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk masyarakat yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, membentuk masyarakat dengan budi pekerti luhur, terampil dan cerdas, membentuk masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani, membentuk masyarakat yang memiliki kepribadian yang kuat, mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab untuk masyarakat dan negaranya. Yang kedua, tujuan institusional. Tujuan yang harus dicapai oleh sebuah lembaga, dalam hal ini yaitu lembaga pendidikan. Yang ketiga, tujuan kurikuler, yaitu tujuan dari sebuah mata pelajaran sehingga dapat mencerminkan suatu dasar ilmu yang ada di dalam mata pelajaran tersebut. Yang keempat, tujuan instruksional, yaitu tujuan yang akan langsung diterapkan untuk peserta didik, dan peserta didik sudah harus dapat mencapai tujuan tersebut ketika mereka selesai menempuh proses belajar mengajar. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya baiklah, adapun pengelolaan kurikulum merupakan bentuk usaha atau cara yang dilakukan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Salah satunya peningkatan mutu pendidikan serta interaksi belajar mengajar. Sebelum kita mengenal istilah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, di mana kurikulum ini sebelumnya terdiri atas tujuan pendidikan, struktur muatan kurikulum, kalender pendidikan, dan silabus. Akan tetapi sayangnya kurikulum ini hanya menitik beratkan pada kualitas pengetahuan, yang artinya dinilai adalah pengetahuan, kemudian keterampilan, dan terakhir barulah sikap. Namun setelah berganti hingga menjadi kurikulum 2013, maka dalam hal ini pemilihan utama beralih pada sikap, kemudian pengetahuan, dan keterampilan. Dalam kurikulum pastinya memuat berbagai bentuk mata pelajaran yang hendak dicapai, tujuan dan kompetensi dasarnya. Mata pelajaran itu sendiri berupa bahan ajar atau pelajaran yang akan diajarkan serta dipelajari oleh peserta didik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang ruang lingkup pengelolaan kurikulum dan mata pelajaran, yang dimana pertama, manajemen perencanaan kurikulum, di mana itu sebagai pedoman yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber peserta didik yang diperlukan, kemudian media penyampaian, tindakan yang diperlukan, sumber biaya, tenaga, sarana yang diperlukan, serta sistem kontrol dan evaluasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang kedua yaitu manajemen pengorganisasian dan pelaksanaan kurikulum, di mana semua hal yang berkenaan dengan semua tindakan yang berhubungan dengan perincian dan pembagian semua tugas yang memungkinkan hal tersebut terlaksana. Kemudian yang ketiga, adanya supervisi pelaksanaan kurikulum, berupa pengumpulan informasi berdasarkan data yang tepat, akurat, dan lengkap tentang pelaksanaan kurikulum itu sendiri, baik dalam jangka waktu tertentu oleh pemantauan ahli untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam kurikulum. Kemudian yang keempat, penilaian evaluasi kurikulum, di mana penilaian evaluasi kurikulum ini bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, serta menyajikan data
untuk mencontohkan keputusan atau bahkan mencantumkan keputusan apakah kurikulum tersebut akan direvisi atau diganti. Kemudian yang kelima, perbaikan kurikulum, di mana hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang dapat disoroti dari dua aspek, yaitu proses dan produk. Kemudian yang terakhir, sentralisasi dan desentralisasi kurikulum, di mana itu memusatkan semua wewenang kepada sejumlah kecil manajer ataupun orang-orang yang berada di suatu puncak atau sebuah struktur organisasi tersebut. Setelah kita mengetahui bagaimana bentuk ruang lingkup dalam pengelolaan kurikulum dan mata pelajaran, tentu kita pun harus tahu bagaimana prinsip pengelolaan kurikulum dan mata pelajaran itu sendiri, di mana dalam pengelolaan kurikulum adanya produktivitas, di mana produktivitas itu berupa bagaimana seorang atau peserta didik dapat mencapai hasil belajar yang sesuai dengan tujuan kurikulum itu, harus menjadi sasaran dan dalam manajemen kurikulum. Kemudian adanya demokratisasi yang berupa menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Selanjutnya ada kooperatif. Nah, kooperatif di sini adalah untuk memperoleh hasil yang diharapkan, di mana perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Artinya, semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan kurikulum itu harus memberikan partisipasi dan ikut serta dalam pengelolaan kurikulum. Kemudian ada efektivitas dan efisiensi, di mana memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. Dan yang terakhir adalah mengarahkan visi misi dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Artinya visi misi tersebut harus benar-benar diarahkan dengan tujuan agar kurikulum itu dapat terlaksana dan tentunya bermanfaat. Ya, adapun tinjauan pustaka. Setelah mereview serta membaca artikel yang ada, maka dari itu diharapkan kurikulum mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang tentunya setiap saat selalu mengalami perkembangan. Kurikulum juga turut serta memiliki peran penting dalam keberhasilan pendidikan bagi peserta didik. Kajian literatur, pengelolaan kurikulum serta mata pelajaran tentunya memiliki prinsip serta manajemen tersendiri. Manajemen kurikulum tersebut nantinya berkaitan dengan pengelolaan pengalaman belajar yang tentunya memerlukan strategi tertentu. Manajemen kurikulum harus diarahkan agar kegiatan PBM dapat berjalan dengan baik dengan adanya pencapaian tujuan sebagai tolak ukur. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami mengenai pengelolaan kurikulum dan mata pelajaran. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video pembelajaran kami ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.